Karir Ferdy Sambo di Korps Bayangkara berakhir sudah saat Majelis Kode Etik menolak memori banding Sambo. Sementara itu, Kejaksaan Agung membuka opsi menggabungkan berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan perkara penghalangan penyidikan. Upaya mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo mempertahankan 2 bintang di pundaknya gagal total. Majelis Kode Etik menolak banding Ferdy Sambo yang menolak pemecatannya. Polri menegaskan hasil sidang banding Ferdy Sambo bersifat final dan mengikat. Hal ini merupakan upaya hukum Sambo atas pemberhentian tidak dengan hormat oleh Komisi Kode Etik Polri. Artinya, mantan Kadif Propam itu resmi dipecat dari institusi Polri. Ya, jadi sidang banding hari ini sudah dilaksanakan dengan waktu kurang lebih sekitar 3 jam ya. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Sementara itu Ferdy Sambo kian dekat dengan pengadilan seiring berkas perkaranya yang hampir lengkap. Selain berkas perkara pembunuhan, Kejagung juga telah menerima berkas perkara terkait penghalangan penyidikan atau obstruction of justice dengan tersangka Ferdy Sambo CS. Namun Kejaksaan Agung membuka opsi untuk menggabungkan 2 berkas perkara itu. Yang kita terima berkasnya sudah split sync. Ya. 338, 340 jadi 1 berkas perkara, obstruction of justice 1 perkara. Ya kan? Nanti untuk penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Kejaksaan Agung telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang menyeret Ferdy Sambo. Sementara 43 jaksa penuntut umum juga disiapkan untuk menangani kasus obstruction of justice atau merintangi proses penyidikan kasus pembunuhan itu. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Salam Rahmat dari Mabes Polri Jakarta. Salam Rahmat, bagaimana jalannya sidang etik di sana? Ya baik, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Usai menggelar sidang banding terhadap putusan pemberhentian tidak dengan hormat dari atas putusan sidang etik Irjen Ferdy Sambo yang berlangsung selama 3 jam lamanya pada hari kemarin, tepatnya pada pukul 10 pagi hingga pukul 1 siang, Komite Banding Polri memutuskan untuk menolak upaya banding yang diajukan oleh Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang terjadi di rumah dinasnya di kawasan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Dan di mana sidang banding ini juga digelar tidak di ruang sidang seperti sidang etik pada umumnya, dan juga ini dilakukan di ruang rapat Divisi Propam Polri yang ada di TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan dengan mekanisme sidang banding ini tidak menghadirkan dari terduga pelanggar atau dari Irjen Ferdy Sambo maupun dari pendampingnya. Ini juga tidak diikut sertakan dalam sidang banding yang dilakukan pada hari kemarin, dan mekanisme ini dilakukan rapat antar Komite Polri oleh Komjen Pol Agung Budi Marioto, dan juga ini dilibatkan dari 4 perwira tinggi Polri lainnya yang berpangkat bintang 2. Dan kemarin juga Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo ini menegaskan bahwa memastikan juga bahwa putusan sidang banding terhadap Ferdy Sambo ini bersifat final dan mengikat. Artinya tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh ataupun dilakukan oleh Ferdy Sambo terkait dengan hasil putusan sidang yang dilakukan pada hari kemarin. Abraham. Baik, terima kasih. Salam Rahmat, laporan Anda langsung dari Mabes Polri Jakarta. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kuasa hukum Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, dan mantan kuasa hukum Barada Eliezer, Deolipa Yumara, dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Keduanya dilaporkan atas ucapan terkait dengan motif pembunuhan Brigadir Yosua yang dianggap sebagai berita bohong. Aliansi Advokat Anti Hoax mendatangi gedung Bareskrim Polri memenuhi panggilan klarifikasi oleh penyidik terkait laporan polisi terhadap Kamarudin Simanjuntak dan Deolipa Yumara.
Baik Kamarudin maupun Deolipa dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Kamarudin Simanjuntak dilaporkan atas pernyataannya yang menyebut ada luka sayatan di tubuh jenazah Brigadir Yosua. Sementara Deolipa Yumara dilaporkan atas pernyataannya yang menyebut isu LGBT sebagai motif pembunuhan Brigadir Yosua, serta isu kedekatan antara tersangka Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf. Pernyataan-pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, khususnya mengenai luka sayatan, penganiayaan, itu nggak ada, kan udah dijawab oleh ahli forensik. Tuh, bukti ya. Nah, berkaitan dengan masalah yang satu lagi, dia tuduh LGBT. Dalam laporan polisi yang telah diterima Bareskrim Polri, Kamarudin dan Deolipa dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran. Indonesia Police Watch meminta tim Sus Polri mengusut perkara penggunaan private jet Brigjen Hendra Kurniawan ke Jambi untuk menemui keluarga almarhum Brigadir Yosua. IPW juga mengemukakan sosok penyedia private jet tersebut. Penggunaan private jet terungkap dalam berita acara pemeriksaan Brigjen Hendra. Disebutkan Brigjen Hendra mengakui berangkat ke Jambi atas perintah Verdi Sambo menggunakan private jet untuk memberikan penjelasan atas kematian Brigadir Yosua kepada keluarganya. Menurut Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, pemilik private jet tersebut merupakan Ketua Konsorsium Judi Online 303. Sugeng juga minta KPK secara khusus menyelidiki dugaan gratifikasi kepada Verdi Sambo dari penyedia private jet tipe T7JAB. Kita beralih ke informasi lainnya. Rapat paripurna DPR secara resmi mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang. Sanksi bagi pelanggarnya bervariasi mulai dari penjara 4 sampai 6 tahun dan denda maksimal 4 hingga 6 miliar rupiah. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi RI disahkan sebagai undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI Selasa pagi. Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan, dengan disahkannya undang-undang ini, maka keamanan sistem informasi berada di tangan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Sementara Kominfo bertanggung jawab mengawasi kepatuhan penyelenggara sistem elektronik atau PSE dalam melindungi data pribadi masyarakat. Apabila terjadi insiden data pribadi, kebocoran data pribadi breach ya, maka yang akan dilakukan compliance, pemeriksaan terhadap penyelenggara data pribadi, apakah mereka telah melaksanakan compliance sesuai Undang-Undang PDB. Jika tidak, maka mereka diberikan berbagai jenis sanksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PDB, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Jenis pelanggaran tercantum dalam pasal 65 Undang-Undang PDP, diantaranya di ayat 1, yaitu memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Sementara di ayat 2 dan 3 juga disebut, aktivitas mengungkapkan dan menggunakan data pribadi yang bukan milik sendiri juga termasuk pelanggaran. Dalam pasal 66 disebut, aktivitas membuat data pribadi palsu ataupun memalsukan data pribadi juga dikategorikan sebagai pelanggaran. Besaran sanksi yang diatur dalam Undang-Undang PDP bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran. Termasuk di dalamnya penjara selama 4 hingga 6 tahun dan denda sebesar 4 sampai 6 miliar rupiah. Sementara jika ada kesalahan dari penyelenggara sistem elektronik, maka PSE tersebut akan dikenai sanksi 2% dari total pendapatan tahunan. Bocah berusia 3 tahun jatuh dari jendela lantai 3 kamar hotel saat ditinggal kedua orang tuanya. Informasinya saat lagi untuk Anda.